Seorang imam akan kuangkat bagiku. Ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini kita peringati Santo Ambrosius tanggal 7 Desember, uskup dan pujangga gereja. Dialah yang menyebabkan Santo Agustinus bertobat. Kita berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita, khususnya mereka yang mohon kesembuhan. Elizabeth Mariam, Emiliana Rita, Lucy Valianingsih, Josephine Jene Tanot, Hardiana Wati, dan juga Albertus Ruanto ya, serangan jantung, semoga cepat disembuhkan Tuhan. Juga untuk Ibu Anas keluarga bersama dengan anak-anak juga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian dalam keluarga, dan juga pekerjaan, karya dan pelayanannya. Mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Pranumaria, pada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya dalam gereja pemimpin-pemimpin yang kuat, tegas dan bijaksana. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon, Semara Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembar di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh,
Keselamatan dari Tuhan dekat kepada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat Raja kita Tuhan semasa alam. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudari-saudara terkasih. Hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga hadir di sana. Yang menarik adalah bagaimana upaya orang-orang yang mengusung si lumpuh itu. Dan Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan itu, langsung orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat langsung mengatakan, "Siapa yang menghujat Allah ini?" Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Dengan bijaksana, Yesus mengatakan, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah? Rasanya nggak mungkin orang yang lumpuh sejak lahir langsung bisa sembuh dan berjalan. Maka ketidakmungkinan itu diperlihatkan oleh Yesus. Karena apa? Yesus adalah Allah yang hadir ke dunia. Dialah juga yang mampu mengampuni. Sehingga akhirnya orang-orang di sekitarnya mengatakan, hari ini kita menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Tidak yang tidak mungkin bagi Allah. Amin. Oleh karena itu,
Meskipun orang-orang diperlihatkan bagaimana Yesus yang adalah Allah yang mau menjelma menjadi manusia dan menjadi hamba, dia memberikan yang terbaik kepada umatnya. Seperti dalam kitab Yesaya, semuanya menjadi bagus, dibuat jalan raya, jalan kudus, semua orang akan nyaman. Singa, binatang-binatang buas akan lewat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh akan berjalan damai, akan mengalami ketenangan. Padang gurun, belantara dan sebagainya akan terdapat sumber air yang tidak pernah berhenti mengalir. Itulah buat Nabi Yesaya memperlihatkan saat itu orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat. Dan itu ternyata betul. Pada zaman Yesus, semua orang sakit sembuh, mengemari dan mohon rahmat Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kita, Elizabeth, Miliana, Lucy, Josephine, Jane, Diana Wati, dan juga Bertus Purwan, juga Ibu Anna sekeluarga, kita semua yang ada di sini. Mohon rahmat Tuhan dan diberi kekuatan, mohon kesembuhan. Percayalah kepada Dia. Tinggalkan kejahatan, jangan lagi ulangi. Balaslah mereka yang pernah kita sakiti dengan kebaikan. Jangan lagi mengecewakan orang, jangan lagi merugikan orang lain. Bertobatlah, mohonlah pengampunan. Allah akan mengampuni kita dan juga membersihkan dosa-dosa kita kalau kita mau mengakui dan mohon pengampunan. Niscaya kita pun akan disembuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, semoga kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Nasib bumi dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selalu. Semoga kami jadi lahir seperti Kristus, bagaimana dalam campuran air dan anggur. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, semoga kemurahan menerima anggur yang kami siapkan, isi pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selalu. Bapa, cucilah aku, bersihkan aku dari dosa dan kesalahan untuk merayakan Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, Roh Kudus menerangi Santo Ambrosius untuk memperjuangkan kemuliaan-Mu. Semoga kami pun disinari cahaya iman dalam perayaan suci ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Ambrosius
telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak mengenal Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Ignatius, Kardinal Hario, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan hari ini, mereka semua yang mohon kesembuhan, sahabat, orang tua, kakak, anak-anak, keluarga kami, khususnya keluarga Ibu Anas dan sahabat-sahabat keluarganya. Kami semua yang mohon kemurahan, mohon kesembuhan. Seperti seorang yang lumpuh sembuh dengan kuasa Allah hadir dalam diri Yesus. Kami mohon curahan rahmatan untuk mereka yang kami doakan hari ini. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk utama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah
Inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah. Mari kita doakan 3 hari Salam Maria untuk mereka yang kita doakan hari ini. Mohon kesembuhan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam pelayanan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah kami dengan kekuatan sakramen ini. Semoga kami mengambil manfaat dari pengajaran Santo Ambrosius, sehingga tak gentar menempuh jalan dan semakin pantas menikmati perjamuan abadi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku kasih, Eucharistia sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus.